묻어날 터인. 나 내릴 거야, 내린다고! 부청엔 용담골이란 곳에 그렇네. 왜 그러는가? 났잖아! 이라도 이놈의 목을 베어버리고 싶지만 의연히 버텨내던 나였는데. Melihat Yuri dalam kondisi seperti itu, Kang Chol langsung bersiap-siap untuk menyingkirkan hantu air. Namun karena fokusnya masih tertuju pada Yuri, ia hanya sempat memukul hantu itu seadanya. Akibatnya, hantu tersebut segera melarikan diri. Ternyata, hantu itu juga dibantu oleh dukun buta, yang menganggap cairan yang disemburkan sebelumnya mengandung mantra berbahaya dan bisa membahayakan nyawa Yuri. Meskipun Yuri telah memuntahkan semua cairan dari dalam tubuhnya, Kang Chol tetap merasa khawatir dengan keadaannya. Walau Yuri mengatakan bahwa ia sudah merasa lebih baik, Kang Chol tetap menawarkan bantuan untuk membantunya berjalan, terlebih lagi karena sepatu Yuri hanyut terbawa arus sungai. Akhirnya, Yuri menerima bantuan tersebut. Dalam perjalanan menuju istana, Kang Chol meminta Yuri untuk beristirahat dan tidur di pangkuannya karena ia pasti sangat kelelahan. Yuri pun sempat menuruti permintaan itu, namun kemudian ia teringat bahwa yang bersamanya sekarang adalah Kang Chol, bukan Yungap. Ia pun menjelaskan kepada Kang Chol bahwa dirinya memiliki perasaan kepada Yungap, bukan kepada Kang Chol. Meski demikian, Yuri sendiri masih bingung karena ia mulai menyadari bahwa dirinya juga perlahan tertarik pada Kang Chol. Malam harinya, di istana, Raja mengumpulkan seluruh dayang yang bekerja di kamar ratu untuk mengusut siapa pelaku yang meletakkan kepala tengkorak di atas bantal ratu. Dari 3 dayang yang bertugas membersihkan kamar pada hari kejadian, salah satunya adalah pelaku. Namun, dayang yang bersangkutan menolak mengaku karena sudah diancam oleh dukun buta. Bahkan, ternyata ada seorang pengawal istana yang juga bekerja sama dengan mereka yang memberikan sebuah kertas kepada dayang tersebut. Sementara itu, Kang Chol yang hendak tidur tiba-tiba didatangi oleh Ibu Yungap yang membawa ramuan herbal untuk diminumnya. Kang Chol berpura-pura tidur, tapi Ibu Yungap tahu bahwa ia hanya berpura-pura dan memaksanya untuk meminum ramuan itu. Ia juga memberinya permen labu sebagai imbalan jika Kang Chol mau meminumnya. Kali ini, ramuan herbal itu tidak mengandung unsur ular, sehingga Kang Chol bersedia meminumnya. Apalagi ia tahu bahwa Ibu Yungap membeli ramuan itu dengan menjual jepit rambutnya, sehingga ia merasa terharu dan akhirnya meminumnya. Kang Chol sempat bertanya kepada Ibu Yungap bagaimana jika Yungap yang dulu tidak kembali. Ibu Yungap menjawab bahwa hal itu tidak masalah baginya. Yang terpenting Yungap tetaplah anaknya. Sementara itu, Yuri masih memikirkan perasaannya terhadap Yungap dan Kang Chol. Meski hatinya mulai bimbang, ia terus meyakinkan dirinya bahwa cintanya hanya untuk Yungap. Ia bertekad akan menyelamatkan Yungap dan mengembalikan arwahnya ke dalam tubuhnya. Adapun dayang yang menjadi pelaku, ia sangat yakin akan diselamatkan oleh pihak yang mendukungnya. Ia bahkan menelan surat yang diberikan kepadanya, yang diyakininya sebagai jaminan keselamatan. Namun ia tidak menyadari bahwa tinta dalam surat itu ternyata mengandung racun. Setelah menelan surat tersebut, dayang itu akhirnya kehilangan nyawanya. Keesokan paginya, Raja mendapat laporan bahwa dayang tersebut telah bunuh diri. Di kediaman dayang, ditemukan banyak ornamen kerajaan, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia telah menerima sogokan dan diperintah oleh pihak lain. Raja pun memerintahkan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, adik Kang Chol, yang dipanggil Bibi, menyatakan bahwa ia akan menunggu Kang Chol agar mereka bisa naik ke langit bersama. Ia memastikan bahwa Kang Chol benar-benar akan menepati janjinya untuk menyelesaikan misinya dan kembali ke langit. Namun dalam hatinya, Kang Chol sebenarnya masih ingin tetap bersama Yuri, dan terpaksa berbohong kepada adiknya maupun dirinya sendiri. Di sisi lain, dukun buta masih terus memengaruhi Ibu Suri. Ia menanamkan gagasan bahwa segala musibah yang menimpa Ratu adalah akibat dari niat Ibu Suri sendiri. Ia terus mencuci otak Ibu Suri dengan mengatakan bahwa Pangeran Yong-in sengaja disingkirkan oleh Yuri, Ratu, dan bahkan Raja. Sayangnya, Ibu Suri tetap terprovokasi oleh hasutan tersebut. Sementara itu, Kasim Kerajaan melaporkan kepada Raja bahwa mereka menemukan sebuah pena milik Yungap di perpustakaan istana. Hal ini membuat Raja teringat kembali pada Yungap, sosok yang sangat ia percayai dan selalu mendukung rencananya. Raja pun menulis sebuah surat berisi kesedihan dan penyesalan atas kepergian Yungap. Ia sebenarnya ingin mengadakan upacara pelepasan untuk mengenang Yungap, namun kini tubuh Yungap sudah dikuasai oleh makhluk Imugi. Keesokan paginya, Yuri meminta bantuan kepada hantu sumur. Namun hantu sumur menolak, karena ia tidak ingin berurusan dengan roh air kotor. Ia sendiri adalah roh air bersih,
sehingga merasa tidak pantas terlibat. Kemudian Yuri melihat seorang dayang kecil yang kehilangan sepatunya. Menurut kepala dayang, sepatu itu kemungkinan dicuri oleh roh. Dari situ, Yuri berpikir bahwa roh yang mencuri sepatu tersebut mungkin bisa membantunya nanti. Sementara itu, ketika hendak meninggalkan istana, dukun buta melihat keberadaan Bibi, adik Kang Chol. Ia tampak tidak menyukai Bibi, dan terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakainya. Di sisi lain, Bibi hendak memangsa seorang bangsawan berusia lebih dari 60 tahun, dan targetnya kali ini adalah seorang menteri tua. Namun niat itu berhasil digagalkan oleh Yuri. Hal ini membuat Bibi sangat marah, dan untung saja Kang Chol datang tepat waktu untuk melerai mereka. Kang Chol berkata kepada adiknya bahwa jika adiknya mengganggu muridnya, maka adiknya harus berhadapan langsung dengannya sebagai kakaknya sendiri. Mendengar hal itu, Bibi akhirnya memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan pertikaiannya. Namun, tanpa mereka sadari, dukun buta memperhatikan ketiganya dan mulai menduga bahwa mereka sedang bekerja sama untuk melawannya. Pada malam harinya, Raja berkunjung ke rumah mantan Menteri Chai. Namun, ia sempat diusir oleh pelayan karena Menteri Chai dikabarkan sedang sakit. Anak Menteri Chai pun keluar dan menjelaskan bahwa ayahnya yang memerintahkan hal itu. Jadi ia berharap Raja bisa memakluminya. Namun, ketika sang anak mengetahui bahwa tamu tersebut adalah Raja, ia langsung terkejut dan buru-buru mempersilakan Raja masuk untuk menemui ayahnya. Ia sangat ketakutan karena merasa telah bersikap lancang terhadap Raja. 임금님. Setelah itu, Raja akhirnya bertemu dengan Menteri Chai. Dalam pertemuan itu, Raja meminta bantuan agar Menteri Chai mendukung kebijakan barunya, yaitu mengubah undang-undang terkait perbudakan. Menteri Chai menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat sulit dilaksanakan. Namun, Raja bersikeras bahwa ia tidak akan mundur dari keputusannya. Karena Yungap sudah tidak ada, ia berharap Menteri Chai bisa membantunya mewujudkan perubahan tersebut. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba sebuah genteng jatuh dari atap. Untung saja tidak mengenai kepala Menteri Chai. Ternyata, itu adalah ulah dari hantu kaki satu yang masih menyimpan dendam terhadap Menteri Chai. Sementara itu, di istana kecil yang ditemukan Yuri sebelumnya, mereka menyusun rencana untuk menjebak roh pencuri sepatu. Mereka menjalankan ide dari Yuri. Roh tersebut akhirnya datang, namun tidak menemukan sepatu yang dicari karena sepatu anak kecil itu sudah disembunyikan. Ia pun masuk ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan oleh Yuri dan dayang kecil. Tak lama kemudian, Yuri datang dan langsung menangkap roh itu. Ia membawanya ke gudang, karena sebenarnya ia ingin meminta bantuan. Awalnya roh itu sangat marah karena diikat, namun Yuri menjelaskan dan mengajaknya membuat kesepakatan. Yuri bertanya apakah roh itu menyaksikan kejadian saat Pangeran Yong-in kehilangan nyawanya. Roh tersebut mengaku ada di tempat kejadian dan tahu siapa pelakunya, meskipun tidak tahu namanya. Ia hanya mengingat bahwa pelakunya adalah seorang Kasim dengan mata menyeramkan dan kuku yang ujungnya berwarna hitam. Keesokan harinya, Yuri menceritakan hal itu kepada Kang Chul. Menurut Kang Chul, ciri-ciri tersebut bisa jadi berhubungan dengan abu dari api, yang menyebabkan kuku berubah warna. Tiba-tiba, Yuri dipanggil oleh Kasim Istana yang meminta bantuannya untuk memperbaiki kacamata raja. Ia juga ingin memastikan apakah benar tubuh Yungap kini dirasuki oleh makhluk bernama Kang Chol. Yuri pun membenarkan hal tersebut. Hal ini membuat sang Kasim semakin takut terhadap Kang Chol. Tidak lama setelah itu, kepala dayang Ibu Suri datang dan menyampaikan bahwa Yuri diminta untuk menemui Ibu Suri segera. Di Istana Ratu, kondisi Ratu sangat memprihatinkan. Ia jatuh sakit parah akibat pengaruh dari roh air kotor. Bahkan, tubuhnya mengalami lepuhan hingga ke bagian dalam. Para dayang meyakini bahwa hal itu terjadi setelah Ratu bermimpi tentang roh air tersebut. Raja pun memerintahkan agar Yuri segera dipanggil. Namun, saat itu Yuri masih tertahan di kediaman Ibu Suri, karena Ibu Suri memintanya untuk membuatkan kacamata. Namun, saat Yuri mencoba memeriksa mata Ibu Suri, ia mendapati bahwa penglihatan Ibu Suri masih dalam kondisi normal dan tidak membutuhkan kacamata sama sekali. Ketika Yuri bertanya mengapa ia dipanggil, Ibu Suri menjawab bahwa ia tidak bisa menyelesaikan sulamannya sehingga membutuhkan kacamata. Meski begitu, Yuri mencurigai ada yang tidak beres, terutama karena Ibu Suri tampaknya sudah terpengaruh oleh hasutan dukun buta, dan menyimpan dendam terhadap Yuri yang dituduh menyebabkan kematian putranya. Karena Yuri terlambat datang, Raja pun mulai marah kepada para Kasim dan pelayan yang bertugas. Ia akhirnya memutuskan bahwa ia sendiri saja yang akan menjemput Yuri di kediaman Ibu Suri. Sementara itu, Yuri menyarankan kepada Ibu Suri agar mencari pengrajin kacamata lain saja. Namun Ibu Suri menolak, dan disitulah Yuri mulai merasa yakin bahwa Ibu Suri sebenarnya sudah mengetahui identitas aslinya. Tak lama kemudian, Raja tiba dan meminta agar Yuri dibebaskan karena ia sangat membutuhkan bantuannya. Sekalian,
Raja juga bertanya kepada Ibu Suri mengenai ornamen-ornamen kerajaan yang ditemukan di kediaman pelayan yang diduga berusaha membunuh ratu dan janin yang dikandungnya. Mendengar itu, Ibu Suri tersinggung karena merasa dituduh langsung oleh Raja. Perdebatan pun terjadi. Raja menjelaskan bahwa ratu sedang jatuh sakit, dan karena Yuri sempat berinteraksi dengannya, dikhawatirkan penyakit itu bisa menular kepada Ibu Suri. Akhirnya, Ibu Suri mengizinkan Yuri pergi, dan Raja pun membawanya keluar dari sana. Sebelum pergi, Raja memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengawasi Ibu Suri secara diam-diam, namun di tengah perjalanan, Yuri tiba-tiba pingsan dan langsung dirawat. Raja yang melihat kondisi fisiknya sangat terkejut. Gejala Yuri sangat mirip dengan yang dialami oleh ratu. Tak lama kemudian, Kang Chol datang dan langsung khawatir melihat keadaan Yuri. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar ini adalah akibat kutukan dari roh air kotor yang telah dibacakan mantra mematikan. Raja pun mengatakan bahwa kondisi ratu juga memburuk, mirip dengan yang dialami Yuri. Yuri menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan adalah menangkap roh air kotor tersebut. Kang Chol menyarankan agar mereka segera memancing roh itu keluar dan menjebaknya. Namun, Raja masih ragu dan bimbang apakah harus mengikuti saran Kang Chol atau tidak. Kang Chol memperingatkan dengan nada tegas bahwa jika mereka terlambat, baik Yuri maupun Ratu bisa berada dalam bahaya besar. Akhirnya, Raja menyetujui rencana tersebut dan mereka bersiap untuk berangkat. Di tempat lain, Kepala Dayang Ibu Suri menyampaikan informasi kepada dukun buta bahwa Yuri berasal dari desa yang sama dengan neneknya. Mendengar hal itu, sang dukun pun mulai menyusun rencana karena kini ia tahu asal-usul Yuri. Sementara itu, rencana Kang Chol untuk menangkap roh air kotor terdengar oleh Bibi, adik Kang Chol. Ia kemudian mendekati Yungap dan bertanya apakah Yungap benar-benar serius terhadap Yuri atau hanya berpura-pura seperti yang pernah ia katakan sebelumnya. Kang Chol yang mendengarnya tampak kesal dan memilih pergi tanpa menjawab sepatah kata pun, membuat Bibi semakin membenci Yuri. Malam pun tiba. Raja dan Kang Chol memulai perjalanan untuk menangkap roh air kotor. Namun selama perjalanan, ketegangan antara mereka meningkat. Perdebatan memanas, dan akhirnya emosi mereka memuncak. Kang Chol, dalam keadaan marah besar, melemparkan sesuatu ke arah Raja. Gara-gara amarah yang memuncak, Raja pun akhirnya tak bisa menahan dirinya dan memukul Kang Chol. Situasi makin panas, dua sosok penting kerajaan justru malah hampir baku hantam. Untung saja para pengawal kerajaan cepat turun tangan dan langsung melerai mereka sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Sementara itu, di istana, Yuri yang masih dalam keadaan pingsan akhirnya siuman. Begitu terbangun, hal pertama yang ia tanyakan adalah keberadaan Raja dan Kang Chol. Para pelayan dan Kasim pun menjelaskan semuanya kepadanya. Namun, Yuri tetap bersikeras untuk menyusul mereka karena ia merasa bahwa Raja dan Kang Chol sedang dijebak oleh roh air kotor yang penuh tipu daya itu. Yuri pun meminta bantuan kepada para Kasim dan pengawal kerajaan agar mereka bisa mengantarkannya ke tempat Raja dan Kang Chol berada. Di sisi lain, Raja dan Kang Chol sudah menunggu sepanjang malam, tapi roh air itu tak kunjung muncul. Dalam suasana menunggu itu, Raja sempat terbuka dan menceritakan kepada Kang Chol bahwa ia sangat mencintai Ratu. Ia mengatakan bahwa Ratu adalah satu-satunya orang yang setia menemani dirinya sejak dari nol, bahkan sejak masih sangat muda. Karena itulah, Raja rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan Ratu, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun ketika Fajar mulai menyingsing dan roh itu belum juga menampakkan diri, Raja pun mengambil tindakan nekat. Ia menggoreskan tangannya dengan pedang untuk memancing roh air kotor tersebut. Dan benar saja, setelah itu, roh jahat itu langsung muncul dan mulai mendekati Raja dan Kang Chol. Mereka mengira perangkap yang mereka pasang berhasil menangkap roh itu. Tapi sayangnya, itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh roh air licik tersebut. Dan benar saja, saat mereka lengah, roh itu tiba-tiba muncul dari balik kegelapan dan langsung menjerat Raja. Dalam sekejap, Raja ditarik paksa ke dalam sungai oleh roh air yang penuh dendam itu.